Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Kristus. Pagi hari ini kembali kita jumpa melalui mimbar yang kudus ini. Saya akan menyampaikan pesan Tuhan buat kita, dan saya berikan judul Mengapa Hidup Manusia Tidak Banyak Mengalami Perubahan. Saya ulangi, mengapa hidup manusia tidak banyak mengalami perubahan? Di dalam suratan Rasul Paulus dalam Efesus pasalnya yang kedua, suratan Paulus kepada sidang Efesus dalam Efesus pasal 2 ayat yang ke-22 hingga yang ke-25. Bunyi firman Allah demikian. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaan oleh nafsu yang menyesatkan. Ayat 23. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Ayat 24. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Bapak Ibu yang dikasihi Kristus, di dalam kebenaran firman Allah ada beberapa hal yang perlu kita mengerti dan pahami, bahkan jalani, untuk bagaimana supaya kehidupan kita manusia akan mengalami perubahan secara drastis. Dari kehidupan tabiat lama menjadi kehidupan bertabiat yang baru. Tentu sesuai dengan standar Alkitab. Ada banyak contoh, terutama dalam Injil Yohanes pasal 13 ayat 13. Bagaimana Tuhan Yesus menjadi guru agung, memberi teladan untuk bagaimana menerapkan itu dalam kehidupan, baik itu sesama rekan, sejawat, sesama keluarga, baik itu entah suami, istri, terhadap anak, dan baik itu terhadap sesama warga jemaat, terlebih sesama warga di mana lingkungan kita tinggal, dan sebagai warga masyarakat yang ada di Indonesia, di mana dari berbagai kultur, budaya, dan keyakinan yang ada. Tentu tuntunan supaya kita manusia akan mengalami perubahan secara drastis dari kehidupan yang lama menjadi kehidupan yang baru. Tentu mulailah dari hidup kita sebagai manusia. Saudaraku, salah satu penyebab mengapa manusia tidak banyak mengalami perubahan, karena memang ada area dalam hidup manusia itu belum diserahkan kepada sang pemilik hidup. Ada area yang belum diserahkan kepada Kristus Yesus. Sehingga tidak banyak manusia mengalami perubahan. Antara lain
tidak bersukacita, tidak ada shalom dalam hidup. Mengapa? Karena ada kekhawatiran, ada areal kekhawatiran kita yang belum diserahkan kepada Kristus. Selain itu, mengapa kita tidak bisa taat kepada Tuhan? Kita tahu jawabannya, karena ada areal yang belum kita serahkan kepada Tuhan, antara areal kesombongan. Belum diserahkan kepada Tuhan. Karena ada pikiran kita yang belum diserahkan kepada Tuhan. Alkitab berkata tadi bahwa ada 4 kata kunci untuk supaya kita menyerahkan totalitas hidup kita kepada Tuhan, sehingga mengalami perubahan drastis dari tabiat lama menjadi tabiat yang baru. Seperti kata kebenaran firman Allah dalam Efesus pasal 4 tadi, ayat yang ke-22 hingga ayatnya yang ke-25. Yang pertama, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita harus merubah pola pikir. Pola pikir yang lama perlu dibaharui dari hari ke hari. Seperti yang dikatakan di dalam kitab Filipi pasal yang kedua, ayatnya yang ke-5. Tabiat-tabiat lama kita tanggalkan. Dan terjadi pembaharuan budi kita, karakter kita, dari tabiat yang lama menjadi tabiat yang baru. Seperti dalam Efesus pasal 4 ayat yang ke-23. Dia katakan dengan terang-terangan, supaya kamu dibaharui dalam roh dan pikiranmu. Jadi, pertama-tama untuk kita meningkat, terjadi perubahan drastis dalam hidup kita adalah merubah pola pikir. Yang kedua, meninggalkan tabiat lama. Kita tahu tabiat lama itu di dalam ayat yang ke-22 tadi, Efesus pasal yang ke-4 ayat 22, yaitu bahwa kamu berhubungan dengan kehidupan kamu yang dahulu, harus menanggalkan manusia lama yang memuat kebinasaan oleh nafsu yang menyesatkan. Yang kedua tadi adalah meninggalkan tabiat lama dan memulai hidup yang baru. Yang ketiga, ikut kehendak Allah. Dalam ayat yang ke-24 dikatakan, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Jadi, hal yang ketiga adalah mengikuti kehendak Allah. Yang keempat, seperti dikatakan di dalam Efesus pasal 4 ayat yang ke-24-25, dia katakan seperti ini. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Saudaraku, apa maksud? Yang keempat, bertuturlah dengan baik dan benar. Tutur lisan yang baik dapat dilihat identitas diri kita, keluar dari renungan hati kita yang dalam. Tutur lisan yang baik dan benar
dapat dilihat dari cara bersikap. Bahkan cara bertindak sesuai dengan sifat-sifat Kristus. Seperti dalam Filipi pasal 2 ayat yang kelima. Sifat-sifat Kristus itu dapat dirasa oleh banyak orang. Mulai dari hidup pribadi, dalam ruang-ruang lingkup keluarga kecil, bahkan di tengah-tengah berjemaat, di tengah-tengah ruang lingkup bermasyarakat. Tutur lisan yang baik dan benar dapat dilihat dari hati yang memancarkan kemuliaan Kristus. Tutur lisan yang baik dan benar menyelamatkan orang-orang yang jauh dari hadirat Allah, membawa mereka kembali datang kepada Tuhan dengan tutur lisan yang baik dan benar. Saudara yang dikasihi Kristus, sehingga Alkitab berkata bahwa kalau mau diubah oleh Tuhan, kata kuncinya adalah manusianya harus dibaharui dari hari ke hari, sehingga menyenangkan hati Bapa di surga. Inilah kebenaran firman Allah yang kami bagikan pada pagi hari ini. Kiranya memberkati kita semua. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami bersyukur kepadamu pagi hari, di mana kami mendapatkan kembali pencerahan tentang kebenaran firman Allah. Bagaimana tips untuk kami dapat diubah oleh Allah? Kami harus buka hati supaya kehidupan lama, tabiat lama kami tinggalkan. Tapi tabiat-tabiat baru kami peroleh, menjadi manusia-manusia baru sesuai dengan standar Alkitab. Kami perlu mengikuti keteladanan Sang Putra, itulah Tuhan Yesus Kristus, menjadi sama dengan manusia. Dia meninggalkan kemuliaan surga. Dia datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan manusia dan seisi dunia ini. Dia menanggung sengsara karena mengasihi kami umat manusia. Karena itu kami sangat bersyukur kalau Tuhan mau mengubah hidup kami melalui karya Roh Kudus dari hari ke hari, biar hidup kami semakin berkurang-kurang, Engkau semakin bertambah-tambah Bapa dalam kehidupan kami. Kami menjadi cermin bagi dunia ini, menjadi berkat, menjadi terang, menjadi garam bagi dunia yang sudah tawar. Meteraikan firman Allah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita.